teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai pengelolaan aset pribadi maupun aset swasta. Bagaimana sih cara mengelola aset pribadi maupun swasta? Aset adalah sumber daya dengan nilai ekonomi yang memiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Klasifikasi aset terdiri menjadi dua. Yang pertama, konvertibilitas, yaitu klasifikasi aset berdasarkan tingkat kemudahan konversi dibagi menjadi uang tunai atau cash. Aset ini terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar atau aset tetap. Golongan aset ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu aset lancar terdiri dari uang tunai, surat berbunga, piutang, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Aset tidak lancar terdiri dari aset tetap, aset tidak berwujud, dan investasi jangka panjang. Yang kedua, keberadaan fisik, yaitu klasifikasi aset berdasarkan keberadaan fisik. Ini terdiri dari aset terwujud dan tidak berwujud. Golongan aset ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu aset berwujud berupa tanah, bangunan, uang, emas, kas, alat-alat kantor, surat berharga, barang dagang, mesin, dan berbagai benda yang berwujud bisa dilihat atau dirasakan sementara. Aset tak berwujud dapat berupa merek dagang, hak paten, kekayaan intelektual, hak cipta, dan sebagainya. Strategi cara melindungi semua aset milik Anda. Yang pertama yaitu pahami siklus hidup aset Anda. Anda perlu mengetahui siklus hidup aset Anda, mulai dari ketika Anda membelinya hingga ketika aset sudah tidak dapat digunakan lagi. Prediksi berapa lama masa penggunaan masing-masing aset Anda. Ini akan memudahkan Anda menentukan kapan Anda harus melakukan maintenance dengan mengintimasi siklus hidup aset Anda. Anda juga dapat melakukan pembelian dengan lebih bijak. Misalnya, Anda dapat memilih komputer yang masa penggunaannya lebih lama atau awet. Lakukan aset tracking secara berkala. Tanpa pengecekan aset secara rutin, perusahaan Anda dapat mengalami kerugian secara finansial, sebab Anda bisa dibebankan pada pembayaran pajak, asuransi, pembelian, dan pemeliharaan aset yang sebenarnya tidak diperlukan. Anda bisa saja membayar pajak untuk aset-aset yang sudah tidak terdepresiasi atau tidak lagi Anda miliki. Anda juga akan kerepotan ketika jumlah aset Anda ternyata tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan atau klien Anda. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengetahui jumlah aset yang sebenarnya Anda miliki dan jumlah aset yang tertera di pembukuan Anda.